Ya, jadi apakah kamu bisa merencanakan keuangan meskipun kamu bukan orang keuangan? Bisa banget. Kembali, kamu cuma cari alasan atau cari jawaban. Nah, teman-teman, di dunia ini selalu ditemukan dua orang. Antara kamu cari alasan, terus cari alasan, dan kamu akan menemukan banyak alasan, atau kamu cari jalan, kamu cari jawaban, dan akhirnya kamu mulai. Nih, katakanlah aku masuk ini 3 juta. Berarti harusnya over budget ya? Iya. Nih, tuh mas, ada notifikasi. Dan notifikasi ini yang membuat teman-teman langsung tahu kalau misal teman-teman over budget. Kalau kamu nggak punya catatan keuangan, kamu nggak punya anggaran, kamu nggak akan tahu kamu over budget atau enggak. Kamu nggak Iya. ada, kamu pasti keuangan kamu bablas. Habis saja. Makanya kalau ada yang tanya sama aku, Vin, gimana caranya supaya apa nggak makin boros gitu belanja gitu. Ya karena kamu belanja makin boros itu karena bablas, karena nggak ada rambu-rambunya, ya kan? Itu yang bahayanya. Nah, kalau udah kamu bisa bikin laporan keuangan seperti ini. Ini kamu bisa lihat. Tuh, pengeluaranku apa aja. Tuh, penghasilanku dari mana aja. Misal, ini contoh account demo ya, teman-teman bisa coba. Nah, ini ada hasil investasi, hasil ada financial check up, semua ada reportnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian teman-teman, saranku adalah kalau kamu habis pakai aplikasi finansialku ini, menu yang financial check up ini. Yang tadi aku tunjukin. Masih ingat ya yang ini ya? Nah, ini kamu isi supaya kamu tahu dulu kondisi keuangan kamu tuh sehat atau sakit, sakitnya di mana. Nah, itu yang penting. Kemudian, habis itu kamu bisa merencanakan keuangan seperti ini. Nah, ini adalah contoh goals-goals-nya kita. Tuh. Nah, ini kamu bisa tambahin, ada dana darurat, untuk insurance, beli barang, beli rumah, beli kendaraan, perjalanan umroh, menabung rutin, dana pendidikan, pelunasan utang, liburan, pernikahan, dan hari tua. Contoh ya, misal nih, kita mau katakanlah mau beli rumah gitu ya. Kita katakanlah mau menikah lah, dana menikah gitu. Misal nih ya, katakanlah harganya katakanlah 100 juta. Berapa lama lagi? Misal katakanlah 3 tahun lagi nikah. Terus belum punya uang. Nah, ini kalau dihitung harus nyiapin 3.100.000. Buat nikah 100 juta itu butuh nyiapin 3.100.000. Nah, kalau income-nya UMR, katakan UMR Jakarta 4.500.000 gitu. Itu berapa persen? Udah 3/4-nya sendiri, 75%. Nah, itu. Nah, kemudian juga investasi. Nah, teman-teman juga ada nih, bisa nyatet investasinya teman-teman supaya tahu lagi untung atau enggak. Contoh nih, sahamku misal katakanlah lagi contoh. Terus kemudian ini semua account demo, jadi teman-teman bisa akses juga. Ini juga ada aset, kamu bisa masukin apapun di sini. Contohnya. Terus kemudian teman-teman juga bisa donasi juga karena kita kerjasama sama Pak Andi Noya juga. Tadi ada Pak Andi Noya juga di sini. Itu benih baik sama Pak Andi Noya. Terus teman-teman juga bisa dengerin juga audiobook. Bisa juga lihat event. Audiobook itu tuh podcast. Terus teman-teman juga bisa lihat video-videonya. Juga termasuk teman-teman di sini video-video ini video yang aslinya itu. Jadi kamu nggak usah repot. Kamu bisa lihat video-video pembelajaran kita di sini semua lengkap. Terus kemudian di sini juga ada produk keuangan dari Tanam Duit, ada Bareksa, Reksadana, ada Danain peer-to-peer lending, dan kamu juga bisa konsultasi ke perencana keuangan di atas. Nih. Nah, itu kamu bisa konsultasi ke sini. Tuh. Komplit semua, Pak ya? Yes, semua komplit. Nah, kalau ditanya aplikasi finansialku itu premium atau free atau premium? Aplikasi finansialku itu 1 bulan pertama itu free. Tapi berikutnya bayar. Kenapa bayar? Nah, gini, aku ceritain dulu kenapa bayar. Dan aku kasih tahu. Jadi aplikasi keuangan itu tuh sebagai pemilik bisnis ya, sebagai pemilik bisnis, aku harus kasih tahu dulu nih. Kalau kamu pakai aplikasi keuangan pada umumnya itu ada yang free, ada yang berbayar. Nah, kalau kamu tapi pada umumnya perusahaan-perusahaan di industri keuangan itu mau cari untung. Pasti ada cuan. Nah, cari untungnya dari mana? Nah, kalau aplikasi finansialku itu dapat untungnya ya dari yang paling paling penting, yang paling gedenya ya dari orang berbayar karena aplikasinya premium. Nah, ada juga yang gratis. Nah, kalau yang gratis kamu harus tanya, uangnya dari mana?
Ya, kalau yang gratis uangnya dari mana? Pertama dari iklan. Tapi kalau aku sebagai pemilik bisnis, aku nggak akan suka iklan karena uangnya kecil banget, kemahalan developmentnya. Kedua adalah dengan jualan produk keuangan. Jadi kalau kamu download aplikasi keuangan, terus itu aplikasinya gratis dan di situ cuma buat beli produk keuangan, berarti kamu untung tidak untung, kamu mau sebagai investor cuan atau nggak cuan atau rugi, yang penting yang punya aplikasi mikir yang penting kamu beli, aku dapat untung. Karena dapat untungku adalah kalau ada orang yang beli produk keuangan. Nah, teman-teman akan lihat tuh, banyak produk keuangan, banyak aplikasi keuangan yang gratis, beneran gratis, kemudian cuman maksain kamu beli produk keuangan. Beli apapun lah itu. Apakah itu salah? Enggak, itu enggak salah. Itu enggak ada yang salah. Dan yang ketiga, ada juga yang begini, aplikasinya beneran gratis, kalau sudah nggak ada iklan, nggak ada produk keuangan, teman-teman bisa masukin datanya semua enak, dan dia dapat uang dari mana? Dari menjual data. Jadi data teman-teman dijual. Nah, kalau aku sebagai pemilik bisnis, aku nggak terlalu suka dengan menjual data. Aku nggak suka jualan untuk memaksa orang beli produk keuangan kalau produknya itu nggak cocok. Ya kalau kamu cocok, emang itu sesuai sama kebutuhan kamu, tujuan keuangan kamu, ya kamu beli. Karena memang kamu butuh. Tapi bukan berarti semua produk ditawarin kamu, karena kamu harus beli untuk supaya apapun hasilnya yang penting untung gitu. Yang penting pemilik bisnisnya untung. Nggak seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ketika aku memilih bisnis model mana yang aku ikutin, aku lihat juga, aku lihat banyak orang, ini cara bisnis yang paling menurutku masuk akal adalah dagang. Kita berdagang aja. Ya udah, produkku apa? Kalau orang dagang itu kan berarti ada barang yang dijual kan. Nah, barang yang dijual itu adalah aplikasi finansialku. Tapi aku make sure atau pastikan supaya uang apa namanya harganya itu tuh harga yang beneran masuk akal gitu, yang terjangkau dan benar-benar bisa membantu banyak masyarakat. Nah, harganya itu cuma 1.000 perak per hari, 35.000 per bulan. 1.000 perak lebih lah, nggak lebih mahal daripada ongkos motor atau parkir motor. Nah, itu sebenarnya langkahnya seperti itu. Dan kalau kamu lihat tadi di mana Vin upgrade-nya atau apa gitu ya. Nih, ini upgrade-nya. Kalau teman-teman lihat di sini ada menu account, ya kan? Ini ada tulisan upgrade account. Nah, kalau yang free dapatnya apa, Vin? Yang free itu bisa dipakai nggak? Bisa. Yang free kalau kamu nggak perpanjang pun bisa dipakai. Kamu dapatnya transaksi bulanan ada, akun bank, akun kas, rencana keuangan, laporan keuangan ada. Tapi kalau free itu ada yang tahunan, ada yang bulanan. Nah, bulanannya itu cuma 35.000, satu minuman kopi lah. Tapi kalau kamu belinya setahun, harusnya 420.000, jadinya cuma 350.000. Nah, itu kamu bisa dapat semua, unlimited transaksi, rekening, rencana keuangan, investasi, laporan keuangan, semua itu kalau kamu upgrade, pakai kode aja. Misal ya, kodenya aku bisa. Karena aku selalu bilang, yes I can, aku bisa. Nah, ini katakan kamu gunakan ini, kamu upgrade. Nah, kamu upgrade itu tuh dipotong lagi dari 350.000, kamu cuma cukup bayar 315.000, kamu bisa bayar pakai kartu debit, ATM, GoPay, atau Aku Laku. Itu simpel itu. Ya, jadi apakah kamu bisa merencanakan keuangan meskipun kamu bukan orang keuangan? Bisa banget. Kembali, kamu cuma cari alasan atau cari jawaban. Nah, teman-teman, di dunia ini selalu ditemukan dua orang. Antara kamu cari alasan, terus cari alasan, dan kamu akan menemukan banyak alasan, atau kamu cari jalan, kamu cari jawaban, dan akhirnya kamu mulai. Mostly, my clients, orang-orang yang ngumpul sama aku, tanya sama aku, sampai hari ini pun setiap hari sekitar 30-40 pertanyaan ada loh. 30-40 pertanyaan dan itu aku selalu jawab. Aku usahain jawab. Walaupun jadwalnya padat dan lain sebagainya, aku usahain jawab. Dan aku puji Tuhan, aku happy karena beberapa orang yang aku bantu, ada yang utangnya udah lunas, ada yang sudah mulai kebeli barangnya, dan lain sebagainya. Aku yakin you can do it. Gitu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Wah, seru banget ya Pak kalau misalkan masalah keuangan kita Pak. Yes. Jadi Pak, ini untuk berhubung udah jam 5 lebih, ini Pak, apa mungkin kan di sesi selanjutnya itu adalah ada sesi tanya jawab nih Pak. Mungkin bisa minta waktunya sampai 5 lebih 15. Boleh, Boleh boleh. Pak? Ya. Ya. Ini Dan kalau Mas gimana Asmi, Pak? sorry. Ini kalau misalkan yang nanya banyak nih tentang investasi dan lain sebagainya kan. Ya. Yes, teman-teman kalau misal sampai belum kejawab, it's okay. My Instagram @melvin_mumpuni boleh, atau juga masuk ke aplikasi finansialku di menu pertanyaan konsultasi itu boleh.
Atau nanti malam pun di YouTube pun aku juga ada di YouTube Finansialku, aku juga live jam 8. Oke. Baik. Oke Pak, di sini saya udah memilih beberapa pertanyaan. Silakan. Mungkin 3 pertanyaan aja, 2 dari Zoom sama 1 lagi dari YouTube nih. Untuk atas nama Lailatul Qomariah bisa diaktifkan suaranya, mungkin bisa tanya langsung kepada Bapak. Ada Lailatul Qomariah? Mungkin terkendala di itunya Pak ya. Nis. Iya. Silakan. Kalau misal mau diganti boleh. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan dari saya bacakan saja Pak, dari Lailatul Qomariah. Ya. Jadi bagaimana pembagian porsi dana untuk dana darurat, karena kita kan nggak pernah tahu hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Kira-kira untuk perbandingan dengan pengeluaran bulanan itu bagaimana Pak? Oke. Jadi teman-teman, untuk dana darurat ya, ini contohnya nih dana darurat ya. Kita di sini ada rencana keuangan, ya kan? Itu pertanyaan bagus. Itu paling penting kan, tanda plus. Ini ada dana darurat. Pengeluaran bulanan kamu berapa? Contoh ya, pengeluaran bulanannya 2 juta. Contoh. Status pernikahannya apa? Lajang, single ya. Jomblo nggak ada, adanya single. Oke, gitu. Nah, ini dana darurat yang dibutuhkan tuh 12 juta. Jadi ketika kamu sudah dapat income, itu secepat-cepatnya ya, as soon as possible, kamu kumpulin 12 juta di rekening tabungan, singkatannya ALIM, Mas. ALIM, ALIM, aman, liquid, mudah diakses. ALIM, aman, liquid, mudah diakses. Contohnya apa, Vin? Rekening tabungan, deposito, logam mulia emas yang Antam. Nah, kemudian satu lagi reksadana pasar uang, itu bisa. Nah, seperti itu, Mas. Oh iya, iya. Baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan kedua itu dari Adibah Koni Tanti. Boleh, Adibah, silakan ditanyakan langsung di chat, di suaranya di unmute. Adibah Koni Tanti. Ada Adibah? Oke. Iya Kak. Nah, silakan langsung bertanya aja. Selamat sore Kak Melvin. Saya ingin bertanya, apakah mahasiswa juga bisa menggunakan aplikasi Finansialku Kak? Terus ada saran nggak untuk meminimalisir pengeluaran? Kan kadang itu kita tuh suka khilaf untuk membeli barang di all shop gitu Kak. Soalnya kan kadang tuh kita mikir kalau misalnya di tabungan kan masih banyak, terus mumpung ada sale nih. Nah, terus tiba-tiba kita tuh nggak kerasa kalau misalnya uang kita udah habis. Mungkin ada saran Kak. Terima kasih. Bisa banget Adibah. Yang pertanyaan kamu nomor 2 itu jawabannya adalah pakai nomor 1. Gimana caranya, Vin? Tadi teman-teman masih ingat nggak yang aku bikin anggaran, kemudian aku tulis nih pengeluaran bulanan katakanlah 2 juta, tapi ketika aku input itu pengeluaranku 3 juta langsung di warning gitu. Nah, itu salah satu caranya. Jadi teman-teman, biasanya orang itu bablas pengeluarannya. Bablas itu artinya misalnya gini, kamu kebablasan buat belanja online atau kebablasan buat pesan online, makanan online atau cemilan dan lain sebagainya. Itu karena kamu nggak ada warning, ya kan? Siapa yang warning kamu? Nggak ada. Tapi kalau misal, nih contoh ya, orang kalau di rumah, kalau kamu masih mahasiswa gitu ya, atau mungkin di rumah ada orang tua gitu, kalau kamu main game seharian penuh gitu kan, sore-sore pasti dimarahin kan, lu udah mandi belum gitu kan, diteriakin sama mami kamu. Karena apa? Biar nggak kebablasan ada yang teriak, ada warning gitu. Nah kalau dari keuangan sendiri, gimana warningnya? Nah karena kita nggak punya sistem yang untuk mengingatkan, oleh sebab itu harus ada warning. Warningnya adalah dengan yang kayak tadi. Dan teman-teman, itu aplikasi Finansialku itu kita sudah di bawah OJK. Dan kita punya standar keamanan data itu tuh ISO 23001-2013 dan itu sudah internationally standar. Nah, Vin, boleh nggak di-connect langsung ke bank gitu? Teman-teman, kalau aplikasi yang sejenis keuangan kayak gini, Finansialku kayak gini, kalau sudah di bawah OJK, kita kan harus nurut OJK kan, karena OJK kan regulator. Kita harus nurut. Di OJK tidak diperbolehkan. Jadi kita tidak diperbolehkan connect ke bank, itu tidak boleh. Tapi kok ada aplikasi lain yang bisa connect ke bank?
Satu, regulatornya mungkin bukan OJK. Bisa jadi ada regulator lain, bukan OJK. Kedua, ya dia ilegal. Nah, kalau aku, karena kita di Finansialku itu sudah tunduk di bawah OJK, ya kita ikutin aturan main OJK, secara teknologi bisa, tapi secara regulasi tidak diizinkan. Gitu. Baik. Gitu, Mas Asmi. Nah, Oke. terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, dari YouTube ini, yaitu dari Hanifah Zaikra. Nah, saya akan bacakan langsung aja. Apakah aplikasi ini bisa digunakan untuk kalangan mahasiswa yang belum bekerja, namun memiliki usaha sampingan online yang budget usahanya tidak terlalu banyak? Apakah nanti akan dikatakan keuangan yang sedang sakit atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ini Mas Aziza ini Mbak Aziza dan teman-teman semua yang ada di sini. Aplikasi Finansialku ini bisa dipakai oleh mahasiswa, oleh ibu rumah tangga, oleh karyawan, freelance, pemilik bisnis dan lain sebagainya. Nah, karena kan aplikasi Finansialku itu kan ada yang beneran free, ya kan, free. Ada juga fitur-fitur free, ada juga fitur-fitur premium. Kamu coba dulu selama 1 bulan pertama itu tuh free. Kamu boleh free trial semua fitur premium. Nah, kalau kamu pakai dan kamu memang merasa cocok, aku yakin itu kamu yakin kamu bisa kepake, bisa bantu keuangan kamu bisa lebih hemat dari 35.000, atau juga kan kamu bayar 35.000 per bulan kan. Nah, kalau kamu pakai aplikasi Finansialku, aku yakin dengan serius ya, kamu akan lebih hemat lebih dari 35.000, atau kalau kamu sudah mulai menyiapkan dana darurat gitu. Katakanlah orang dengan pengeluaran sebulan 1 juta rupiah gitu ya, Mas ya. 1 juta rupiah. Itu kalau misal berarti dana darurat itu 6 juta, Mas. Kalau 1 juta kali 6 kan 6 juta kan? Iya. Itu kalau misal dia pakai reksadana pasar uang gitu ya. Itu dia dana darurat yang dimasukin reksadana pasar uang dalam setahun itu dia dapat 360.000. Jadi modal aplikasinya itu balik. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya buat teman-teman apapun itu. Yang penting teman-teman mulai pakai, coba rasain ke keuangannya sendiri, apakah jadi semakin sehat atau enggak. Dan kalau itu memang worth it buat teman-teman, ya nggak apa-apa, paid. Tapi kalau memang itu belum bisa membantu teman-teman dan ada kesulitan, boleh tanya ke aku atau ke teman-temanku di konsultasi keuangan. Kita akan bantu. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin seluruh pertanyaannya udah diwakili ya, pasti udah tahu mungkin ke depannya. Nah, barangkali gimana, Pak? Kalau masih ada yang belum kejawab, silahkan di Instagramku atau boleh tag aku juga main di Instagramku @melvin_mumpuni. Ya, seperti namaku. Terus kemudian atau juga tanya di konsultasi, aku akan jawab. Oke. Baik, terima kasih atas informasi sama sharing sesinya bersama Bapak Melvin. Luar biasa sekali ya, teman-teman, untuk sesi kali ini, yaitu menjelaskan tentang bagaimana tata cara untuk menghitungkan keuangan. Oke, di sini saya ada beberapa yang digarisbawahi. Intinya adalah apapun keinginan kalian, semuanya harus direncanakan, termasuk dalam merencanakan keuangan pribadi. Kemudian, membaca dari buku tidak akan mengubah hidupmu jika tidak adanya aksi nyata. Dan janganlah beralasan dan terus mencari jalan. Oke, baik, untuk sesi selanjutnya Bapak langsung dari Bapak sendiri, yaitu adalah menyampaikan closing statement serta ajakan untuk berdonasi bersama kami Indonesia Millennial Connect. Ya, teman-teman terima kasih di sini Indonesia Millennial Connect yang sudah menghubungi saya dan sudah having me hari ini. Thank you, semoga informasinya bisa bermanfaat dan teman-teman kembali lagi di dunia ini hanya ada 2 orang. 2 orang itu tuh adalah orang yang cari alasan dan dia akan menemukan alasan, atau dia cari jalan, kemudian dia menemukan jalan dan menemukan hasilnya. Nah, teman-teman 260 orang di sini, 355 orang di sini, ditambah yang ada di YouTube semua, silakan. Kamu boleh pilih cari alasan atau cari jalan. Nah, kalau kamu memang cari alasan, oke, aku nggak bisa bantu kamu silakan cari orang lain. Tapi kalau kamu cari jalan, itu yang aku udah bilang selama sejam sebelumnya ini, saya sudah ceritakan gimana caranya mengelola keuangan dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga, kalau kata Pak Andi F. Noya, F-nya siapa? Yuk, Flores. Andi Flores Noya. Dan itu adalah orang yang humble banget, dan aku berkesempatan buat wawancara beliau. Mas Asmi, dia bilang gini, berdonasi tidak membuat seseorang miskin. Iya. Setuju ya, Mas ya? Iya, Mas. Berdonasi tidak membuat seseorang lebih miskin. Justru
Justru berdonasi itu adalah sebagian cara atau salah satu cara untuk menghargai kerja kerasnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah bekerja keras, ya sudah capek-capek kerja dan mendapatkan penghasilan dan lain sebagainya, hargain kerja kerasnya. Sebagian dari income-nya teman-teman itu ada titipan buat orang lain, kasihkan ke orang lain karena berdonasi itu tidak membuat miskin. Betul kata Pak Andinoya. Dan itu adalah part of atau bagian dari menghargai kerja keras kamu. So, akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Oke.